Halo, selamat malam teman-teman PMI di Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, kita jumpa kembali di episode 17 acara Ngopi Instan. Ngobrol pintar, interaktif, dan spontan. KJRI Hong Kong langsung live dari lantai 10 Causeway Bay. Malam ini episodenya adalah episode 17 yang sangat menarik. Mungkin teman-teman PMI juga sudah melihat di iklan kita di Facebook KJRI Hong Kong. Temanya ini tema yang kekinian yang baru saja terkait dengan peraturan Hong Kong mengenai kebijakan masuk ke Hong Kong bagi warga negara asing. Lebih tepatnya dalam konteks ini bagi warga negara Indonesia dari Indonesia, dari tanah air kita ke Hong Kong. Nah, sebelum itu saya ingin juga nih mengundang teman-teman PMI untuk selalu follow, like, share medsos KJRI Hong Kong. Kita ada Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Sekali lagi like, share, follow Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube kita. Dapatkan informasi menarik dan juga berita-berita kekinian tentang kegiatan KJRI Hong Kong, terutama terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Sebelum lebih lanjut kita ini ngobrol-ngobrol, saya mau ngasih tahu tentang pengumuman kemarin kita, episode sebelumnya, siapa nih yang menang 2 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari Bank BNI. Mungkin teman-teman bisa tampilkan. Nah, ini dia nih, Ngopi Instan episode ke-16, penanya terpilih, pemenang undian tabungan BNI sebesar 500 Hong Kong dolar. 1 Ibu Yeni Krisnawati, 2 Ibu Elizabeth. Saya ulangi lagi, 1 Ibu Yeni Krisnawati, 2 Ibu Elizabeth. Selamat Bu Yeni, Bu Elizabeth, semoga bisa hadiahnya bermanfaat bagi masing-masing. Tidak kalah ketinggalan karena episode ini episode yang dengan topik yang menarik. Ayo teman-teman PMI kumpulkan pertanyaan yang bagus, yang menarik, kirim ke 94001506. Saya ulangi lagi, 94001506. Ketik nama dan pertanyaannya, kirim cepat ke VA. Nah, malam ini saya nggak sendiri. Saya akan ditemani oleh tokoh kita nih tentang ketenaga kerjaan. Ada Konsul Ketenaga Kerjaan KJRI Hong Kong, Bapak Erga Grenaldi. Selamat malam Pak Erga. Selamat malam Pak Edi. Kita kayaknya berdua aja nih episode ini nih. Dan kebetulan juga episodenya tentang topik yang kekinian. Ya kan? Nah, teman-teman PMI, walaupun topiknya juga tentang kebijakan masuk dari Hong Kong ya bagi warga negara Indonesia dalam konteks ini ke Hong Kong, karena ada Pak Erga di sini, mumpung nih kesempatan emas nih Pak Erga kayak jarang-jarang tampil di Ngopi Instan, mumpung ada di sini bisa ajukan pertanyaan lain kalau memang ingin menanyakan tentang Naker. Boleh ya Pak Erga ya, boleh lah. Masalah temanya biar seru gitu Pak Erga, mumpung Pak Erga di sini. Oke, lanjut. Kita masuk ya teman-teman PMI tentang apa sih kebijakan atau peraturan baru Hong Kong yang saat ini yang akan diimplementasikan mulai tanggal 25 Juli. Saya rasa teman-teman PMI juga sudah, dan juga para WNI juga ya, ini tidak hanya untuk teman-teman PMI ini sebetulnya kebijakannya, tapi untuk warga negara Indonesia yang dalam konteks ini dari Indonesia. Jadi tidak terbatas bagi pekerja migran saja, tapi warga negara Indonesia. Siapapun itu, ada pelajar, ada student, mahasiswa, itu juga diatur atau terkena di peraturan ini. Tidak terbatas pada teman-teman PMI. Nah, kalau boleh kita lihat nih slide-nya. Saya sudah bikinkan slide yang cukup bisa membantu. Walaupun sudah baca pengumumannya, kita akan coba lihat slide-nya tentang apa sih nih peraturan baru memasuki Hong Kong SAR. Nah, ini mulai tanggal 25 Juli pemerintah Hong Kong ini akan memberlakukan, artinya besok nih Pak Erga nih 25 Juli ya. Bukan Pak, 3 jam kemudian nih. Oh iya betul 3 jam kemudian sudah memasuki 25 Juli. Iya, itu pemerintah Hong Kong akan memberlakukan persyaratan tes COVID-19 dengan hasil negatif ya Pak ya Erga. Pak Erga, kalau saya ada keliru ingetin ya Pak Erga ya. Bagi warga negara Indonesia yang akan memasuki Hong Kong SAR dari Indonesia ya dalam hal ini. Apa saja sih lebih jelasnya lagi tentang itu. Yang pertama itu tes COVID ya tadi ya. Apa itu tes COVID? Di peraturan Hong Kong disebutkan tes COVID itu adalah SARS-CoV-2 Nucleic Acid Test. Atau mungkin kita lebih mengenalnya Pak Erga kalau pada saat kita sempat pulang dan tes juga itu tes PCR COVID-19 ya teman-teman. Dan
pemerintah Hong Kong dalam guideline-nya juga menyebutkan bahwa ini tidak termasuk rapid test ataupun antibody test. Itu tidak ya. Itu bukan ya, bukan Pak Erga ya. Jadi SARS-CoV-2 nucleic acid test atau mungkin lebih kenal dengan PCR COVID-19 tesnya. Nah, ini terus kapan tesnya? Nah, ini sangat ketat ya Pak Erga ya. Tesnya itu diwajibkan adalah 72 jam, dilakukan 72 jam atau 3 hari ya sebelum jadwal penerbangan pesawat dari Jakarta ke Hong Kong. Saya ulangi lagi, 72 jam atau 3 hari ya Pak Erga ya, terhitung mundur sebelum jadwal penerbangan pesawat, baik itu Garuda atau KT dalam hal ini, dari Jakarta ke Hong Kong. Nah, lalu 72 jam itu tes apa? Nah, ini Pak Erga. Tes itu adalah apa Pak Erga? Ya, saya tambahkan Pak Wendy. Jadi dari 72 jam itu adalah terhitung sejak diambilnya sampel untuk COVID atau tes PCR itu sendiri. Iya. Nah, jadi tidak terhitungnya tanggal hasil daripada tes PCR negatif, tapi tanggalnya pengambilan sampel. Betul Pak Erga, benar, ini berat sekali. Jadi pengambilan spesimen ya kalau dengan kata lain, dan keluarnya hasil tes itu ya itu dalam kurun waktu 72 jam ya Pak Erga ya. 72 jam sebelum jadwal penerbangan dari Indonesia Jakarta dalam ini ke Hong Kong. Baik itu kalau sekarang masih beroperasi kan kita tahu ada Garuda dan KT ya. Lalu kemudian ini yang penting juga nih untuk teman-teman PNI dan para WNI lainnya, di mana tesnya di Indonesia ini. Nah, tesnya itu adalah di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta ataupun laboratorium ya Pak Erga ya, yang memiliki izin. Saya ulangi lagi, yang memiliki izin oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan ya Pak Erga untuk melakukan tes COVID-19. Di mana? Ya bisa di Jakarta atau bisa di daerah-daerah. Walaupun ini nanti ada yang harus dipertimbangkan juga ya Pak Erga ya. Betul. Karena mungkin kalau di pengumuman kemarin kita sebutkan 3 ya Pak Erga ya. Nah, itu sebetulnya pada dasarnya adalah tidak terpaku pada 3 itu ya, hanya sebagai referensi, karena kalau para teman-teman PMI, WNI membaca pengumuman itu tertulis antara lain ya Pak Erga. Nah, 3 itu adalah kita pertimbangkan karena itu di Jakarta, mempertimbangkan waktu tes yang sangat singkat itu tadi. Dan kita tahu rumah sakit itu banyak ya Pak Erga ya, sebenarnya yang bisa kita dapat data itu ada 163 ya Pak Erga dari Kementerian Kesehatan yang bisa melakukan tes. Tapi itu tadi satu syaratnya dari pemerintah Hong Kong, walaupun rumah sakit banyak, pastikan rumah sakit itu bisa melakukan tes COVID-19 yaitu SARS-CoV-2 nucleic acid test dan dalam jangka waktu yang keluarnya pun tidak boleh lebih dari 3 hari. Misalnya bisa 1 hari keluar atau 2 hari keluar, itu lebih bagus. Banyak rumah sakit, tapi pastikan itu tadi ya Pak Erga. Makanya itu dalam pengumuman KJRI mungkin ada, kita juga paham ya kemarin pengumuman tersebut, kenapa kita ada 3 itu, karena itu hasil dari kita sudah sempat berkoordinasi juga dengan para rumah sakit. Karena kalau diambil katakanlah di daerah gitu Pak Erga ya, nanti habis waktu. Betul Pak Erga ya, habis waktu. Makanya kami di pengumuman itu sebenarnya tidak membatasi 3 itu, silahkan, tapi dipertimbangkan, karena kalau di daerah diambil, walaupun di daerah bisa COVID juga ya Pak Erga, mungkin bisa juga 3 hari kurang, itu lebih bagus, tapi pertimbangan juga habis waktunya di perjalanan ya Pak Erga ya, karena 3 hari itu tadi dihitung dari sebelum jadwal penerbangan dari Jakarta ke Hong Kong. Nah, gimana Pak Erga? Saya tambahkan Pak Wendy, jadi perlu teman-teman, mungkin khususnya untuk teman-teman pekerja migran Indonesia di Hong Kong maupun para WNI yang ada di Indonesia yang sedang melihat acara ini, perlu kami sampaikan sebenarnya pemerintah Hong Kong ini membuat peraturan ini ada alasannya. Alasannya adalah karena tingkat kasus COVID-19 ini cukup meningkat tajam. Oh iya betul itu. Baik itu secara kasus lokal di Hong Kong sendiri maupun ada juga kasus-kasus impor. Nah, dalam rangka melakukan penanganan, pemerintah Hong Kong ini mempertimbangkan itu sehingga diberlakukanlah peraturan bagi warga negara asing untuk yang memasuki Hong Kong dalam rangka mereka untuk menangani kasus yang cukup banyak ini. Betul Pak Erga, betul. Harapannya pemerintah Hong Kong ini adalah agar memastikan warga negara asing yang tiba ke Hong Kong atau diperbolehkan masuk ini
dia benar-benar melaksanakan protokol kesehatan di masing-masing negara asalnya untuk dilakukan yang tadi sampaikan Pak Wendy itu tes PCR. Betul sekali. Kenapa kami kami sampaikan referensi yang awal itu adalah rumah sakit? Karena rumah sakit yang kami sampaikan itu adalah rumah sakit yang sudah kami konfirmasi sanggup untuk melakukan pengambilan spesimen tadi ya, dan mengeluarkan hasil sampai hasil tes keluar. Iya, betul. Itu dalam jangka waktu 72 jam. Iya, betul. Pertimbangannya karena saat ini penerbangan yang ada tiba ke Hong Kong itu titik embarkasinya adalah mungkin di slide yang berikutnya. Mungkin bisa kasih contoh yang mudah-mudahan menarik nih dan membantu nih para WNI dan teman-teman PMI. Nah, ini dilakukan karena penerbangan yang dari Indonesia ini saat ini yang bisa dilakukan dari Jakarta. Ada 2 maskapai saat ini masih bisa betul sekali, yaitu Garuda Indonesia dan Cathay. Nah, dengan pertimbangannya titik keberangkatan itu di Jakarta, kami dengan mengasumsikan waktu yang cukup singkat 72 jam, maka kami menyarankan itu dilakukan di Jakarta, gitu kan, untuk mempermudah katakanlah dari hasil pengambilan sampel dan hasil sampai hasil tes keluar itu sehingga dapat melanjutkan penerbangan. Nah, apabila teman-teman pekerja migran katakanlah dengan ada yang siap, kami memahami teman-teman PMI yang sedang cuti di Indonesia, mereka ada berada di luar Jakarta atau di Jawa Timur atau di Jawa Tengah. Nah, mohon kiranya ketika melakukan tes COVID ini memperhitungkan waktu 72 jam ini. Iya. Jadi mohon bisa diatur di masing-masing ketika melakukan kembali cuti. Yang saran pertama adalah pastikan jika memang ada rumah sakit yang di daerahnya, memastikan itu dilakukan tes PCR dengan jangka waktu pengambilan sampel sampai hasil tes itu 72 jam dan dengan penerbangan itu dilakukan dari Jakarta. Dari Jakarta. Karena kalau tidak Jakarta, yaitu pertimbangan kami kemarin adalah kami khawatir itu akan habis waktu perjalanan untuk sampai Jakarta. Itu Pak Wendy. Betul. Sebagai contoh mungkin yang saya disampaikan di slide, misalkan kita penerbangan dari Indonesia tanggal 31 Juli jam 1 dini hari, maka hitung mundur 72 jamnya adalah batas pengambilan sampel itu tanggal 28 Juli jam 1 malam ibaratnya. Iya, mulainya startnya. Itu adalah batas maksimum dilakukannya pengambilan sampel untuk tes PCR. Betul. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan karena itu sudah menjadi peraturannya pemerintah Hong Kong menetapkan bahwa 72 jam itu adalah sejak diambilnya sampel spesimen untuk tes PCR. Betul sekali. Itu Pak Wendy. Jadi benar dan jelas tadi dikatakan oleh Pak Erga. Kalau boleh saya tegaskan lagi, tidak boleh spesimen tes itu diambil. Kalau contoh yang tadi tanggal berapa tadi? Sebelum tanggal 28 itu tanggal 26 atau itu tadi. Misalnya spesimen tesnya diambilnya tanggal 27, 26, tapi hasil reportnya keluarnya 28, 29, 30. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi menurut ketentuan Hong Kong diambil spesimennya adalah 28 dan kemudian maju ke depan 28, 29, 30 keluar hasil tes. Tuh, jadi misalnya ini karena jam 1 ini kan kalau kita contoh ini Pak Erga kan masih ada yang sekarang ini Garuda itu juga start jam 1 ya Pak Erga, lalu kemudian KT pun juga jam 00.05 artinya sudah masuk. Jadi dalam ilustrasi ini tanggal 30 Juli ini malam kan check-in ya. Nah, itu sebelum check-in sudah harus mengantongi hasil tes ya Pak Erga ya. Sudah harus mengantongi hasil tes lengkap dengan persyaratan lain, nanti kita akan jelasin nih. Tuh, jadi mungkin semoga sudah jelas ini persyaratan yang memang berat ya Pak Erga sebetulnya ya gitu loh kan. Makanya itu tidak semua rumah sakit mungkin yang sanggup, jadi harus dipastikan lagi walaupun rumah sakitnya banyak baik di Jakarta maupun di daerah. Nah, selanjutnya apa lagi nih persyaratan yang diminta oleh pemerintah Hong Kong bagi WNI yang dari Indonesia maupun Hong Kong? Mungkin bisa kita tampilkan di slide juga. Jadi ada yang namanya 2 formulir yang telah ditentukan oleh pemerintah Hong Kong ya teman-teman. Yang pertama adalah sertifikat hasil tes COVID-19 yang harus diisi dan dicop di sampel oleh rumah sakit atau laboratorium tempat tes yang di Indonesia yang teman-teman ambil sebelumnya. Dan yang kedua adalah formulir pengesahan rumah sakit atau kata endorsement bahwa rumah sakit itu atau laboratorium tes yang dijalani tadi adalah yang sah. Nah, itu diisi dan dicop oleh KKP Bandara Soekarno-Hatta.
Jadi kita juga sudah koordinasi ya Pak Erga ya. KJRI Hong Kong juga sudah bergerak juga langkah bersama dengan dalam hal ini Garuda Indonesia juga, yang juga lebih dengan pusat, dengan pemerintah di Jakarta, yang dengan hasilnya adalah dicop nanti oleh KKP Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ada di bandara, ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Lalu bagaimana mendapatkan KKP itu Kantor Kesehatan Pelabuhan ya, maksudnya ya. Itu kepanjangannya. Ya, kita singkatnya KKP. Kalau orang bandara pasti sudah paham itu ya, Pak ya. Lalu bagaimana mendapatkan kedua formulir tersebut? Nah, ini juga penting. Yaitu bisa diketik dan diklik ya, atau di-download lah istilah kerennya, diunduh tuh bahasa perlunya ya. Lalu dicetak atau di-print, itu bit.ly /dokumen tes PCR. Mungkin bisa ditampilin nih contohnya kayak apa sih formulirnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hong Kong. Tapi sambil menunggu itu bisa dicoba teman-teman WNI untuk bit.ly tadi ya, bit.ly /dokumen tes PCR. Kalau saya kadang suka mengetik bit.ly itu di ini Pak, di WhatsApp. Di WhatsApp pura-puranya ngirim ke sendiri gitu ya, ketik bit.ly, nanti itu kan jadi warna biru tuh teksnya, itu diklik. Nah, diklik nanti keluar langsung formulirnya. Nah ini dia nih formulirnya teman-teman. Nah, ini formulirnya itu sudah dual bahasa ya, sudah dual bahasa, tinggal diisi. Nanti di situ ada, ini sudah yang ditentukan oleh pemerintah Hong Kong ya. Ada namanya, ada nomor paspor, nomor Hong Kong ID, dan tanggal. Nah ini makanya penting, date and time of specimen collection ya Pak ya. Ada tanggal dan waktu pengambilan spesimen. Nah ini tidak boleh melebihi 72 jam tadi. Ini akan dilihat. Jenis tes yang dilaksanakan adalah SARS-CoV-2 nucleic acid test, dengan hasil tentunya ya negatif. Lalu formulir yang kedua, ini adalah formulir yang harus diisi oleh KKP bandara tadi yang mengesahkan. Semoga ini juga sudah jelas. Lalu berikutnya sudah dapat formulir ini, lalu bagaimana lagi nih? Nah, apa formulir hasil tes rumah sakit tetap ya Pak Erga ya? Tetap. Kalau gitu ya Pak Erga ya? Tetap. Jadi selain yang diwajibkan oleh pemerintah Hong Kong itu kan sebenarnya dua dokumen yang tadi ya. Ya, sentral tuh Pak Erga ya. Penting. Bisa diunduh, di-download, dicetak, di-print, dan itu nanti dibawa ke rumah sakit yang melakukan tes PCR. Nanti akan dilakukan maupun tanda tangan. Nah, selain itu juga melampirkan daripada surat asli keterangan hasil tes negatif dari rumah sakitnya. Itu tidak diwajibkan dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, pasti betul. Itu dilampirkan sebagai pelengkap dua formulir yang tadi diwajibkan oleh pemerintah Hong Kong. Jadi tetap dilampirkan, tapi tidak ada kewajiban untuk melakukan bahasa Inggris. Betul. Atau bahasa sesuai dengan bahasa Chinese lah. Iya, betul. Nah, yang berikutnya yang perlu teman-teman khususnya para pekerja migran yang sedang cuti, yang perlu diperhatikan adalah ada selain laporan asli daripada rumah sakit itu juga ada yang harus dilakukan itu memesan bukti pemesanan hotel. Oh, booking hotel. Booking hotel. Itu menjadi booking hotel bagi para WNI maupun atau pekerja migran yang cuti kembali ke Hong Kong itu membawa bukti pemesanan hotel selama untuk melaksanakan karantina 14 hari. Ya, betul sekali. Informasi yang terbaru adalah bahwa sekarang pemerintah Hong Kong sudah menetapkan nih Pak Wendy. Apa nih? Referensi hotel. Oh, referensi hotel. Karantina 14 hari. Karena mungkin nggak semua hotel bisa 14 hari ya. Betul, karena itu mungkin harus 14 hari, suplai makanannya bagaimana? Ya, betul. Ya. Gimana itu daftarnya itu ada berapa hotel? Nah, Pak Arga? Yang daftar terbaru itu sebanyak 25 hotel Pak Wendy. 25 hotel. Ada terbagi di 3 wilayah. Ada di Hong Kong Island itu sebanyak lebih 10-12. Ada di daerah Kowloon sekitar 10, dan di daerah New Territories itu 2 jika tidak salah Pak Wendy. Jadi total ada 25 referensi hotel yang direferensikan oleh pemerintah Hong Kong, dan hotel-hotel tersebut sudah sanggup menerima untuk katakanlah bagi para warga negara asing yang melakukan karantina di Hong Kong. Nah, dari semua dokumen yang sudah dimiliki, yang sudah dipenuhi, nanti
warga negara atau katakanlah warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke Hong Kong itu harus ditunjukkan, wajib diserahkan kepada petugas check-in counter di bandara. Saat ini kan yang penerbangan itu yang berjalan itu di Soekarno-Hatta ya. Jadi nanti tunjukkan, misalkan nanti penerbangannya Garuda. Jadi ketika check-in dokumen itu harus ditunjukkan. Harus siap ya. Harus siap. Bersama dengan paspor dan tiket. Betul. Paspor tiketnya udah pasti itu harus ditunjukkan. Karena itu menjadi syarat bagi ketentuan bagi maskapai airline. Mereka wajib memeriksa semua dokumen kelengkapan bagi semua penumpangnya, bagi maskapai penumpang yang akan melakukan perjalanan ke Hong Kong harus memenuhi semua, baik itu 2 formulir, laporan hasil tes dari rumah sakit maupun dengan adanya bookingan dengan hotel untuk karantina. Itu harus ditunjukkan selain daripada tiket pesawat dan paspor, gitu kan ya. Untuk yang mungkin yang bagi pekerja migran yang cuti adalah tunjukkan juga Hong Kong ID maupun dengan ada kontrak kerja yang ada di dalam paspor biasanya. Itu tunjukkan kepada petugas check-in. Nanti petugas maskapai itu akan memeriksa kelengkapan dokumen ya Pak Wendy. Akan diperiksa oleh mereka kelengkapan dokumen. Nanti ketika sesuai, mereka akan mengizinkan untuk check-in. Untuk terbang akan diberikan boarding pass. Boarding pass oleh pihak maskapai. Karena sebagai informasi bagi teman-teman, maskapai ini jika tidak teliti atau tidak teliti atau ceroboh ketika nanti ada dokumen yang tidak dilengkapi oleh penumpangnya, itu juga bisa kena hukuman dari pemerintah Hong Kong, gitu kan. Jadi makanya petugas check-in maskapai akan benar-benar memeriksa dokumennya secara teliti mengenai kelengkapan untuk persyaratan terbang, gitu Pak Wendy. Kalau boleh nambahkan juga teman-teman WNI dan teman-teman PMI, bookingan tadi, hotel tadi itu untuk karantina ya Pak ya, selama 14 hari, terhitung sejak tanggal ketibaan di Hong Kong. Dan yang terpenting juga Pak Erga, ini wajib walaupun si penumpang tersebut ya, WNI atau PMI yang tiba di Hong Kong memiliki apartemen sendiri di Hong Kong. Nah, menurut petunjuk dari Department of Health Hong Kong itu tetap harus membooking hotel di karantina selama 14 hari. Jadi tidak ke apartemen tempat tinggal masing-masing. Kalau misalnya teman-teman PMI yang cuti balik ke Indonesia di rumah majikan karantinanya itu tidak boleh juga, harus di hotel. Nah, nanti terkait PMI, teman-teman PMI booking hotelnya, bagaimana mengaturnya, bagaimana nanti pembayarannya, nanti ada pengaturan lagi nanti Pak Erga pasti menyampaikan. Dan juga jadi itu semua ditunjukkan ke counter check-in ya Pak Erga ya, baru kemudian nanti diizinkan oleh airline untuk terbang, diberikan boarding pass dan terbang. Nah, tadi Pak Erga juga sampaikan bagi yang ini sayangnya ada ancaman hukuman nih bagi yang oleh pemerintah Hong Kong, bagi yang tidak dapat memenuhi atau secara sadar atau sengaja ceroboh melanggar peraturan tersebut, bisa dari denda 10.000 sampai dengan penjara maksimal 6 bulan. Jadi harap dipastikan betul sebelum berangkat ke Hong Kong PMI yang cuti kembali maupun para teman-teman WNI yang mau kembali ke Hong Kong untuk keperluannya masing-masing. Nah, satu hal lagi Pak, sebelum nanti berikutnya nih, ini ada penting juga nih, karena selanjutnya nih terkait PMI nih. Nah, ini akan berlaku tuh ya, walaupun sudah ada tes sebelum masuk Hong Kong Pak Erga, nanti tes di Hong Kongnya tetap ya Pak Erga ya, tetap dilaksanakan juga. Yang sekarang ini prosedurnya sudah berlaku, tapi nanti kita akan jelaskan lagi. Nah, ini sekarang bagian tentang PMI nih Pak Erga. Khusus untuk teman-teman PMI tentu ada pengaturan prosedur tambahan atau kejelasan lebih lanjut yang telah disampaikan oleh Labor Department tentang pengumuman ini Pak Erga. Secara keseluruhan umum itu yang tadi peraturannya, prosedurnya baik bagi WNI maupun PMI. Namun khusus untuk PMI ada lagi peraturan tambahan dari Labor Department yang teman-teman PMI wajib untuk mengetahuinya. Mungkin Pak Erga bisa cerita nih. Boleh. Mohon ditampilkan yang slide video. Slide. Oke, jadi untuk yang bagi khususnya teman-teman pekerja migran Indonesia yang saat ini sedang melaksanakan cuti di Indonesia, cuti yang mau kembali ya Pak Erga ya, kembali gitu kan,
jadi selain tadi harus memenuhi dokumen-dokumen yang tadi harus dipenuhi, sering formulir, 2 formulir, terus laporan hasil tesnya dari lab gitu ya. Mungkin slide dulu aja slide yang ada terus ada bukti pemesanan yang hotel yang harus ditunjukkan di check-in gitu ya, harus ditunjukkan. Nah, mungkin informasi ini perlu saya sampaikan juga dari pengumuman dari Departemen Tenaga Kerja Hong Kong bahwa ini dia teman-teman pekerja migran Indonesia bahwa untuk biaya dilakukannya tes nucleic acid atau PCR atau tes uji asam nukleat ini termasuk pembiayaan karantina selama 14 hari hotel di karantina di Hong Kong serta tujuan makan atau penyediaan makan selama karantina itu semuanya ditanggung oleh majikan. Oleh majikan. Oleh pemberi kerja. Nah, hal ini diperkuat lagi oleh pemerintah Hong Kong dikeluarkanlah suatu surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bagi majikan yang istilahnya oleh pemerintah Hong Kong dengan istilah surat undertaking of employer. Jadi di situ dinyatakan bahwa majikan atau pemberi kerja itu akan membiayai semua pelaksanaan tes PCR yang dilakukan di Indonesia sebelum berangkat, juga biaya selama karantina termasuk penyediaan makan itu ditanggung oleh majikan. Nah, dalam prakteknya agensi itu membantu majikan untuk menyediakan informasi hotel-hotel yang katakanlah yang dapat dilakukan karantina. Tadi saya sampaikan itu Pak Wendy yang referensi 25 hotel tadi itu. Agensi harus membantu nih majikan untuk mengatur pelaksanaan untuk hotel. Nah, lalu kemudian agensi juga bisa membantu majikan itu untuk pelaksanaan atau informasi ketika mereka melaksanakan tes COVID di Indonesia. Artinya nanti para agensi bisa berkoordinasi dengan P3MI untuk pelaksanaan bagi PMI, khususnya saat ini bagi yang cuti nih, apabila mereka ada kesulitan. Nah, P3MI itu maksudnya PT ya? PT yang memberangkatkan untuk PT ya. Karena istilah di undang-undang sekarang kan P3MI itu perusahaan penempatan pekerja migran. Kalau teman-teman mengenalnya istilahnya PT. Gitu ya. Nah, itu akan ditanggung oleh majikan. Nah, yang berikutnya, kembali lagi ke slide. Nah, selain biaya itu sudah dipastikan bahwa itu ditanggung oleh majikan oleh pemberi kerja, ya, bahwa nanti ketika sudah dipenuhi kedua formulir itu ya, katakanlah sudah terbang lah teman-teman pekerja migran Indonesia, nanti ketika tiba itu akan dilakukan juga tes PCR oleh pemerintah Hong Kong. Seperti halnya biasa ketika tiba mengambil bagasi atau cek imigrasi, mengambil bagasi langsung melakukan lagi tes PCR. Iya, di Hong Kong. Setibanya di Hong Kong. Itu dilakukan wajib oleh pemerintah Hong Kong. Nanti ketika hasilnya negatif akan dilakukan karantina wajib di hotel yang sudah di booking dan sudah dipesan itu Pak Wendy selama 14 hari. Iya, betul. Nah, apabila setelah 14 hari selesai itu nanti baru ke rumah majikan. Untuk melakukan pekerjaan. Nah, yang kedua, jika hasil positif, nanti oleh pemerintah Hong Kong akan dilakukan penanganan lebih lanjut untuk perawatan untuk sampai sembuh atau nanti akan melakukan lagi karantina 14 hari baru ke rumah majikan. Nah, sebagai informasi dari peraturan Departemen Tenaga Kerja Hong Kong yang terbaru bahwa jika majikan melanggar pernyataan yang telah dibuatnya atau undertaking of employer, maka nanti kedepannya bagi pekerja rumah bagi majikan jika mengajukan lagi permintaan kepada imigrasi Hong Kong untuk meminta lagi adanya permintaan pekerja rumah tangga asing lagi akan ditolak oleh imigrasi Hong Kong. Wendy. Berarti gitu. Jadi benar-benar balance nih Departemen Kerja Hong Kong. Benar-benar ketat juga ya tentunya ini dalam rangka satu, melindungi juga para pekerja migran Indonesia. Jadi kepastian hukum bagi para pekerja migran yang sedang cuti kembali lagi ke Hong Kong, itu protokol kesehatannya tetap dijalani dalam rangka apa? Untuk memberikan perlindungan, kepastian bagi teman-teman untuk kembali lagi ke Hong Kong dan kembali lagi sehat dan bekerja. Lagi gitu Pak. Semata-mata untuk keamanan dan keselamatan kesehatan dari teman-teman PMI itu sendiri. Dan ini berarti balance nih Pak Harga ya. Majikan teman PMI yang akan datang juga terkena protokol yang ketat ini, tapi majikan pun juga
terkena kewajiban yang harus dipenuhi. Betul. Sehingga tidak berat sebelah. Betul. Ya Pak Erga ya, PMI. Wah, mulai dari biaya tes di Indonesia, kemudian biaya hotel booking selama 14 hari, dan juga akomodasi atau kebutuhan makanan sehari-harinya selama di karantina itu tadi. Nah, kalau tadi Pak Erga bilang majikan yang lalai ya atau sengaja tidak memenuhi kewajiban tadi itu melanggar bisa melanggar undertaking formulir tadi ya, itu bisa terkena hukuman ya. Bisa kemudian semacam dia tidak dapat mendatangkan PMI lagi di masa depan oleh imigrasi Hong Kong. Jadi memang balance ya Pak Erga ya. Nah, sebelum itu kayaknya Pak Erga ini kita perlu ngopi dulu nih Pak Erga. Karena sudah banyak yang kita sampaikan ke teman-teman PMI dan juga teman-teman WNI. Iya, Erga. Ini kan isunya terkait mereka yang akan mau kembali ya. Pasti banyak pertanyaan nih yang akan masuk nih teman-teman PMI maupun teman-teman WNI. Nah, mungkin kalau udah ada pertanyaan masuk bisa kita tampilkan. Nah, ini dia. Saya bacain ya Pak ya. Halo, mau sampaikan pertanyaan untuk arrangement keberangkatan dari Indonesia ke Hong Kong. Surat PCR swab test itu harus dilakukan 72 jam sebelum keberangkatan atau masa validnya saja yang 24 jam. Karena rumah sakit butuh kurang lebih 4 hari proses untuk keluarin suratnya. Kalau rumah sakit nggak bisa keluarin surat dalam bahasa Inggris, apa suratnya butuh ditranslate? Thank you. Nah, mungkin Pak Erga bisa jawab nih. Oke. Oh, ini juga bisa jawab. Ya, saya moderator Pak. Jadi yang tadi kita berdua udah jelaskan bahwa yang pertanyaan pertama bahwa kapan tes PCR itu kan. Iya. Jadi kita sampaikan lagi nih. Iya, betul. Ya, teman-teman yang mungkin yang baru bergabung, yang baru melihat, saya sampaikan lagi bahwa tes PCR yang dilakukan di Indonesia itu adalah dalam jangka waktu 72 jam. Mungkin bisa ditampilkan tadi yang ada kapal terbangnya tadi. Itu yang bisa membantu alat peraga untuk biar ilustrasinya mungkin membantu. Jadi 72 jam sebelum jadwal keberangkatan pesawat. Nah, kita mengulas kembali bahwa 72 jam ini adalah sejak pengambilan sampel atau spesimen untuk tes PCR. Nah, misalkan contoh nih, ketika tanggal 28 Pak Windy kita ada melakukan tes pagi, kan? Pagi kita ngambil jam 9, tes PCR itu sudah dihitung tuh Pak Windy. Betul. 72 jamnya. Nanti rata-rata ada rumah sakit yang kami sampaikan di Jakarta itu kemarin kita sudah konfirmasi, mereka bisa ada yang sanggup 1 sampai 2 hari. Jadi artinya tanggal 29 itu akan keluar. Hasil tesnya tercepat ya. Hasil kemarin kita tanya-tanya ke rumah sakit. Rumah sakit tanggal 29-nya keluar. Nah, artinya 72 jam itu adalah sejak tadi diambilnya spesimen. Sampel tadi ya. Sampel untuk PCR. Jadi memang dengan kata lain tidak ada tawar-menawar nih. Betul. Walau kita juga tahu bahwa rumah sakit di Indonesia ini kan 4 hari atau mungkin ada yang 5 hari. Ya, memang banyak rumah sakit yang bisa tes, teman-teman. Tapi tidak semua, saya yakin yang bisa 1, 2, 3 hari keluar, mulai dari spesimen diambil sampai dengan hasil tes keluar. Nah, yang diwajibkan oleh Hong Kong yang 3 hari ini, yang 72 jam ini, gitu loh. Jadi jelas tidak ada tawar-menawar, tidak ada lagi dispensasi atau relaksasi gitu ya dari pemerintah Hong Kong untuk ketentuan 72 jam ini ya Pak ya, harus itu sudah wajib. Makanya diperhitungkan betul seperti yang Pak Erga sampaikan, khususnya bagi teman-teman WNI atau teman-teman PMI yang berangkat dari daerah. Supaya tidak habis waktu di perjalanan ya. Nah, salah satu opsi lainnya atau kondisi yang memungkinkan lainnya adalah tes di Jakarta. Yang itu banyak, silakan bisa di hunting ya, bisa diburu nih, dicari rumah sakitnya yang bisa 72 jam dalam program. Kalau tadi yang kedua, formulir apakah kalau dalam bukan bahasa Inggris? Berdasarkan pengumuman dari pemerintah Hong Kong bahwa untuk laporan hasil lab testnya tidak disebutkan harus diwajibkan itu dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Chinese. Jadi bisa saja itu dalam bentuk bahasa Indonesia Pak Wendy. Kalau laporan hasil
yang dikeluarkan oleh rumah sakit ya. Tapi harus dibawa yang aslinya Pak Wendy. Ya, yang aslinya harus dibawa, dilampirkan, ditunjukkan. Ya. Jadi tunjukkan selain 2 formulir itu dengan hasil lab dari rumah sakitnya yang asli, itu harus tetap dilampirkan. Ya. Jadi ada formulir yang tadi udah disampaikan di slide tadi, formulir. Ya. Formulir yang satu adalah hasil yang ini formulir yang sudah ditentukan oleh Hong Kong tadi ya. Betul. Itu dua-duanya memang bahasa Inggris sudah disediakan oleh Hong Kong untuk bahasa Inggris. Kalau teman-teman unduh di tadi tautan tadi sudah ada bahasa Indonesia juga. Kita berikan bahasa Indonesianya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dokumen asli yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau laboratorium tempat tes itu sendiri. Nah, ini bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bisa juga bahasa Inggris. Di beberapa rumah sakit yang atau lab yang besar di daerah-daerah yang besar di Jakarta, saya pernah lihat ada juga tuh Pak yang bahasa Inggris gitu loh. Itu lebih bagus. Tapi 3 ini plus yang keempat adalah bookingan hotel gitu. Nah, ini yang kemudian harus ditunjukkan ke petugas counter check-in pada saat check-in di Bandara Indonesia. Tapi harus di KKP dulu ini yang formulir yang tadi itu yang harus cap KKP. Nanti teman-teman bisa lihat di yang tadi sudah kita sampaikan di slide tadi. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan lagi nih Pak Arga nih. Karena malam saya mahasiswa Indonesia di Hong Kong. Saya mau tanya jika saya sampai ke Hong Kong jam 20.25, apakah saya harus tetap menunjukkan bukti hotel selama 14 hari atau saya cukup membeli 13 hari dikarenakan untuk malam pertama akan disediakan oleh akomodasi oleh pemerintah Hong Kong. Terima kasih. Nah, Pak Arga menjawab atau nih? Apa saya? Saya ya dah. Ini kayaknya agak-agak susah, agak-agak gampang juga ini. Gitu. Jelas kalau dari Hong Kong kita menerima ketentuannya itu adalah 14 hari. Tidak kurang, tidak lebih. Jadi tidak ada tawar-menawar kalau kata peraturan Hong Kong. Itu adalah 14 hari. Walaupun travelers atau penumpang WNI atau PMI itu punya tempat tinggal sendiri di Hong Kong atau punya kerabat yang juga menyediakan, tetap itu harus di hotel ya, dibuktikan dengan booking hotel selama 14 hari. Nah, itu yang sayangnya adalah ketentuan yang harus dipatuhi. Kalau misalnya kurang daripada persyaratan itu, maka dapat mengakibatkan ditolak masuk. Atau tidak di check-in, ya betul Pak Erga, tidak diizinkan terbang oleh airline karena petugas airline di counter Jakarta itu adalah yang terdepan dalam memeriksa itu ya Pak Erga ya, karena mereka akan memeriksa kelengkapan itu semua. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya kalau ada. Mohon penjelasan Pak, apakah form-form tersebut setelah diperiksa oleh petugas counter check-in akan diambil oleh mereka ataukah tetap dibawa oleh penumpang guna pemeriksaan di Hong Kong International Airport? Nah, TikTok nih, saya udah tadi atau Pak Erga? Saya? Boleh. Saya, oke ya, boleh. Kita kebetulan kemarin juga berkoordinasi ya Pak Erga ya dengan maskapai, salah satunya dengan Garuda. Nah, penjelasan dari teman Garuda di Hong Kong memang itu hanya ditunjukkan dipresent ya, ditunjukkan formulirnya itu semua kepada petugas counter check-in. Nah, petugas counter check-in lah yang kemudian akan memeriksa kelengkapan itu semua. Bila mana ternyata dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh pemerintah Hong Kong, akan diterbitkan boarding pass. Tentu dari peraturan itu juga berbicara dan juga dari airline juga sampaikan, dalam hal Garuda ya kemarin Garuda Hong Kong sampaikan bahwa mereka pun juga akan membuat report siapa calon penumpang yang memenuhi persyaratan tadi itu semua dan diberikan boarding pass dan kemudian dilaporkan kepada otoritas bandara Hong Kong. Jadi ketika sudah selesai waktunya terbang tuh, pesawat terbang, email juga terbang katanya. Email dari maskapai dari bandara asal ke bandara otoritas Hong Kong dalam hari ini. Nah, saran kami formulir-formulir itu tetap disimpan, tetap saja disimpan dan di dalam tas, jangan di cover ya setelah check-in, supaya nanti sewaktu-waktu kalau misalnya ya kita tidak tahu ya Pak Erga, kalau misalnya ada random check-in, random check misalnya oleh petugas Hong Kong sudah siap untuk ditunjukkan. Gimana Pak Erga? Ada tips lain? Ya, mungkin dokumen tersebut tetap dipersiapkan yang baik. Dokumen yang tadi formulir yang sebagai persyaratan untuk terbang
tetap aja disimpan dengan baik ketika dalam perjalanan menuju Hong Kong, itu ada kemungkinan nanti di imigrasi bisa diperiksa itu Pak Wendy. Dokumen akan di imigrasi Hong Kong itu mungkin akan diperiksa lagi, dipastikan lagi bahwa hotel bukti pemesanan sudah ada, surat-suratnya ada, karena yang tadi disampaikan Pak Wendy bahwa pemerintah Hong Kong menerapkan aturan jika WNA itu tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan, itu bisa dilakukan dikenai sanksi lah. Iya, untuk menghindari itu lebih baik disimpan karena ada kemungkinan nanti selain random check juga nanti di imigrasi Hong Kong melakukan pemeriksaan kembali. Iya, betul. Pemeriksaan bahwa semua dokumen yang dibawa itu benar yang sudah seperti yang ditunjukkan ketika sebelum berangkat. Ketika di check-in counter sebelumnya. Ya, betul. Jadi tetap disimpan di tas yang memang bawaannya. Sewaktu-waktu kalau misalnya diminta untuk ditunjukkan sudah cepat dan jelas. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Nah, Pak Erga, ini memang dengan adanya kebijakan ini, peraturan ini memang sudah tidak dapat diragukan lagi, memang untuk pencegahan COVID yang semakin yang beberapa belakangan ini itu angkanya naik, bahkan ada kenaikan jumlah kasus baru dalam satu hari itu 100 ya Pak Erga ya. Nah itu yang kemudian keluar peraturan ini. Selamat malam, nama Cimi dari Wong Tai Sin. Dalam karantina di Hong Kong 14 hari itu, masihkah kita mendapatkan gaji? Nah, ini sudah masuk ke hak-hak tenaga kerjaan. Pas ada Pak Erga nih kalau kita di sini. Saya nggak salah kalau kita nantangin Pak Erga di sini nih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik. Mungkin ini perlu teman-teman menyimak atas jawaban dari pertanyaan ini. Kami mengikuti selalu dan kami koordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja Hong Kong. Ketika mereka selama karantina. Jadi Departemen Tenaga Kerja Hong Kong sendiri sudah mengeluarkan pengumuman resmi di websitenya bahwa untuk katakanlah selama masa karantina, ya. Awalnya nih Pak Wendy sebelum ada ini harus di hotel ya. Awalnya dulu saya cerita bahwa ketika itu dilakukan di rumah majikan, karantina yang awal itu wajib teman-teman pekerja migran itu katakanlah pekerja rumah tangga asing itu wajib mendapatkan upah karena dia dilakukan rumah majikan dan sudah pasti dia itu melakukan pekerjaan rumah tangga, dia melakukan rumah majikan. Tapi pada kenyataannya ada juga tuh ketika dia katanya diisolasi di satu kamar dengan kamar mandi terpisah, kamar terpisah gitu ya. Namun dia sama sekali tidak melakukan pekerjaan apapun. Itu bisa juga didiskusikan dengan si majikan. Bisa didiskusikan dengan majikan bahwa dia selama karantina dia tidak melakukan pekerjaan apapun. Itu bisa saja majikan karena dia tidak melakukan pekerjaan apapun karena dia isolasi, sama halnya dia melakukan bukan di luar rumah, bukan di dalam rumah majikan. Ini kaitannya, kenapa saya harus ceritain itu Pak Wendy? Itu kaitannya dengan yang sekarang, karena dia dilakukan di luar rumah majikan yang bukan sesuai dengan alamat kontrak kerja. Karantinanya ini di hotel ini, di luar rumah majikan. Dia di hotel, dia tidak melakukan pekerjaan rumah tangga. Tidak bekerja, tidak melakukan apa yang menjadi perintah majikan untuk melakukan. Nah, berdasarkan pengumuman Departemen Tenaga Kerja Hong Kong itu disampaikan bahwa ketika ada pekerja rumah tangga asing yang sedang melakukan karantina 14 hari di luar rumah majikan, itu bahasa pengumumannya adalah itu dilakukan pembicaraan dengan majikan. Jadi kalau saya melihat dari pengumumannya itu tidak diwajibkan juga mereka bisa mendapatkan upah ketika dia dilakukan di luar rumah majikan karena satu dia tidak melakukan suatu pekerjaan rumah tangga. Dia di tempat di luar rumah majikan, ya kan, tidak sesuai dengan alamat kontrak kerja, tidak sesuai dengan standar kontrak kerja dia berada di rumah majikan, sehingga dia berada di suatu tempat. Nah, itu adalah hasil kami komunikasi dengan Departemen Tenaga Kerja Departemen Hong Kong. Jika mereka melakukan, apalagi sekarang udah jelas nih Pak Wendy nih, mereka karantinanya di hotel, di hotel dan yang bukan di rumah majikan. Betul. Jadi kalau boleh saya bahasakan lain, dibicarakan, didiskusikan gitu ya, dirundingkan, dimusyawarahkan gitu ya. Tapi kembali lagi tuh, kembali lagi bahwa ada istilah, ingat Pak Wendy dulu istilah apa? No work. No work no pay itu ya. Tapi satu menarik nih Pak Erga nih, kebetulan saya juga baru terlintas mungkin untuk memperkaya pertanyaan tadi. Dirundingkan, dimusyawarahkan. Nah, kira-kira ini kan soalnya kan si
teman-teman PMI atau pekerja tadi kan pasti belum ketemu majikan nih ya, langsung begitu tiba di bandara langsung masuk tes dulu kan, tes dulu di AW ya, di Asia World Expo itu, dan nunggu kemudian masuk hotel 14 hari itu. Nah, merundingkannya nggak susah nih kan, gitu nggak face to face nih, nggak ketemu nih. Nah, di sini apakah bisa diperantarai oleh agen, Pak? Bisa. Gitu dalam hal ini. Dan agen nggak, dan agen juga ada peran, gitu loh maksudnya. Tentunya bisa, tentunya di sini lah perannya mitra usaha atau agensi itu bisa memfasilitasi. Tapi kembali lagi pada aturan dari standar kontrak kerja itu, Pak Wendy, bahwa standar employment kontrak kerja itu mengatakan bahwa seorang pekerja masyarakat asing atau yang para pihak yang mendatangani perjanjian kerja itu, dia bekerja sesuai dengan alamat kontrak kerja. Kan? Should reside and work ya. Gitu ya. Betul sekali, ada di alamat kontrak kerja. Nah, sedangkan hotel ini kan bukan alamat kontrak kerja. Betul. Yang pasti dia bukan sesuai di alamat kontrak kerja. Jadi dipastikan kalau misalkan dari standar employment kontrak ini itu bisa juga majikan ini dapat tidak memberikan upah karena dia tidak berada di rumah majikan, dan tidak melakukan suatu pekerjaan rumah tangga. Betul sekali. Jadi tidak melakukan suatu kegiatan bekerja. Betul. Nah, dalam hal ini agen pun juga bisa berperan ya untuk membantu menjembatani musyawarah tadi, gitu loh. Nah, semoga tentunya yang terbaik yang agen bisa upayakan. Nah, selanjutnya nih kita masih ada waktu 15 menit untuk kita saring pertanyaan. Selamat malam Pak Erga, Pak Wendy, saya Ayu. Apakah biaya tes ini semua menjadi tanggung jawab majikan? Kalau iya, bagaimana nih cara meminta ganti biaya tersebut? Nah, betul sekali, ini terkait teknis nih. Ini penting juga nih Pak Wendy. Iya. Untuk kita bicara praktek. Bicara praktek sekarang bagi teman-teman yang sedang cuti nih di Indonesia nih, katakanlah Pak, saya sudah terlanjur cuti nih di Indonesia nih, tapi saya sekarang udah tanggalnya harus kembali lagi ke Hong Kong. Bagaimana saya untuk pelaksanaan untuk pembiayaannya karena itu cukup besar. Betul sekali. Kami sarankan satu, segera hubungi majikannya, majikannya pastikan bahwa majikan itu sudah confirm untuk melakukan membiayai semua yang tadi diwajibkan itu syarat. Yang kedua, hubungi pihak agent karena agent ini harus membantu bagaimana teknisnya nanti pembiayaan. Apakah nanti bisa saja Pak Wendy, prakteknya mungkin agent atau majikan mengirim uang dulu kepada kepada pekerja migran yang ada di Indonesia. Ditransfer gitu misalnya ya Pak. Betul. Karena itu tadi Departemen Tenaga Kerja Hong Kong mengeluarkanlah undertaking of employer. Inilah menjadi kepastian bagi para pekerja migran. Nanti jangan khawatir bahwa itu biaya itu pasti akan diganti. Atau katakanlah harus dibiayai oleh majikan. Segera hubungi agennya atau majikan. Dengan teknisnya katakanlah nanti kirim dulu ya, bisa untuk membiayai dulu gitu kan, karena mungkin cukup besar biayanya, dikirim uang tapi benar-benar dilakukan tes PCR. Atau mungkin katakanlah teman-teman membiayai dulu misalnya, yang pasti dengan adanya undertaking of employer itu kepastian bagi majikan harus membayar. Nah, kenapa agent harus tahu Pak Wendy? Karena agent harus bertanggung jawab juga ketika memastikan teman-teman yang saat cuti ini untuk kembali ke Hong Kong dan memastikan bahwa nanti employer itu membiayai semua yang menjadi kewajiban. Betul. Jadi bagi teman-teman PMI sendiri pun ada kelegaan dengan adanya jaminan atau kesanggupan dari majikan tadi untuk membiayai. Jadi bagi mereka teman-teman PMI yang akan kembali nih dari cuti nih, kan peraturannya berlaku tanggal 25 Juli nih. Sudah 2 jam lagi nih akan berlaku nih. 2 jam lagi berlaku nih. Nah, bagi teman-teman PMI yang akan cuti mau balik kali ke Hong Kong, masih agak panjang waktunya, Agustus atau pertengahan Agustus segera untuk diatur ini dengan majikan, dengan agent, sehingga ketika menjalani tes sudah diberikan biaya untuk itu. Dan juga berarti tidak ketinggalan bookingnya hotel itu juga dong Pak Erga. Agen juga harus arrange itu dengan majikan. Karena kan PMI, teman-teman PMI sudah harus tahu istilahnya kalau bahasa kita tuh sudah jelas gitu loh, udah tahu beres gitu loh ya kan. Nah, ini yang tugas juga dari para agent untuk disiplin nih, untuk mengatur nih bagi PMI-nya yang cuti mau kembali ke Hong Kong. Jadi semua sudah jelas, tinggal teman-teman PMI yang harus fokus konsentrasi mencari tempat tes, tes gitu. Mungkin tambah lagi Pak Wendy, kenapa agent harus
membantu mengarrange atau mengatur pelaksanaannya. Di pengumumannya pemerintah Hong Kong di label sudah cukup jelas bahwa agent harus membantu selain menyediakan informasi dan mengatur pelaksanaan itu karena dia dia ada kode etik, kode praktek dari label Departemen Hong Kong. Jadi yang khawatir teman-teman ketika nanti agent yang katakanlah dalam pelaksanaan tidak membantu, selain juga bisa melaporkan ke pihak label departemen, juga bisa laporan ke AJRI Hong Kong. Jadi ini untuk memastikan bahwa teman-teman pekerja migran saat ini cuti ya di Indonesia ya, itu benar-benar bisa diatur pelaksanaannya, diatur untuk dibantu bagaimana teknis untuk mereka kembali lagi ke Hong Kong sampai dia melaksanakan karantina. Iya, betul sekali. Mungkin dengan waktu yang ini mungkin salah satu teman kita yang sedang check-in mungkin Pak Wendy di Indonesia bisa jadi atau gitu loh. WNI gitu ya. Betul. Itu dipastikan dulu mengenai dokumen-dokumen yang tadi termasuk ketika nanti dia tiba di Hong Kong. Iya, betul sekali Pak Erga. Apalagi penerbangan KT kan masih berlangsung saat ini dan termasuk juga tanggal 25. Termasuk. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, kalau ada bisa ditampilkan. Nah, selamat malam Bapak, saya pelajar di Hong Kong dan akan kembali ke Hong Kong. Apakah booking untuk hotel harus dilakukan sebelum penerbangan? Karena ditakutkan begitu sampai hasil PCR Hong Kong akan positif dan booking hotel akan hangus atau tidak bisa di-refund apabila harus dikarantina di rumah sakit pemerintah. Nama saya Pramudia. Terima kasih. Mungkin ini saya sedikit sharing ya Pak Erga. Nanti kalau Pak Erga ada second thought, bisa ada pandangan kedua, bisa nambahkan. Memang betul. Pertama, apakah harus dilakukan sebelum penerbangan? Jawabannya iya, ya Pak Erga ya. Karena bookingan hotel itu termasuk juga e-booking itu juga diterima ya. Itu menurut petunjuk dari Department of Health Hong Kong. Itu harus ditunjukkan ke check-in Pak Erga, ke petugas counter check-in. Dengan kata lain, sebelum penerbangan itu sudah harus dilakukan. Nah, memang betul. Hong Kong memperlakukan kebijakan istilah kerennya itu kata mereka test and hold Pak. Jadi begitu sampai di Hong Kong di hold untuk dites lagi. Jadi sebelum berangkat dites, pas tiba dites lagi. Nah ini memang beresiko. Artinya apa? Ada kemungkinan juga tesnya kan. Ya semoga tidak ya, semoga tidak jadi pada teman-teman WNI atau PMI kita. Kalau misalnya yang traveler ini tiba di Hong Kong kedapatan positif pada saat hasil tes, maka akan dikenakan prosedur yang tentunya prosedur yang berbeda dan dia akan langsung dimasukkan ke medis, ke rumah sakit medis untuk penanganan lebih lanjut. Memang di sini ada faktor risiko nih Pak Erga terkait bagaimana bookingan hotel tadi yang yang bisa saja hangus gitu loh. Namun mungkin dari pihak hotel sudah mengantisipasi hal ini mungkin. Nah ini yang mungkin kalau saran kami bisa disampaikan dulu ke pihak hotel, tuh loh harus terbuka juga. Nanti ini pesan booking untuk 14 hari, bagaimana kalau nanti ada sesuatu di luar dugaan ya, semoga tidak, kemudian hasil positif tadi tes, itu apa yang terjadi pada bookingannya? Itu apakah hanya apakah refund ataukah kemudian hangus total atau hanya sekian persen? Kadang-kadang kalau kita pesan booking hotel kan ada tuh Pak, memang ketentuan dan syarat itu berlaku di dunia pariwisata juga termasuk perhotelan ini. Nah itu yang mungkin harus diperjelas di awal seperti itu. Nah mungkin ada pertanyaan lagi? Pak, apa PMI boleh dipecat? Boleh dipecat majikan kalau ternyata positif COVID pas dites di Hong Kong. Jadi di terminate atau di PHK nih maksudnya nih. Terima kasih. Jadi gini Pak Wendy, untuk yang pertanyaan ini saya jelaskan, ini kembali lagi pada standar kontrak kerja, ya kan? Di dalam standar kontrak kerja dikatakan bahwa apabila pekerja rumah tangga asing itu menderita sakit, ya, dia majikan bertanggung jawab harus menyediakan perawatan medis. Jadi ketika ada teman-teman pekerja migran Indonesia yang katakanlah terinfeksi positif COVID, ya, maka tidak boleh dilakukan pemutusan kontrak kerja. Karena yang bersangkutan menderita sakit. Kategori sakit. Kalau sakit tidak boleh putus kontrak. Itu ada ketentuannya ya Pak ya. Tidak jelas itu sebetulnya. Malah ketika kalau misalkan sedang sakit atau sedang COVID itu majikan memutus, itu akan ada dendanya Pak. Denda terhadap majikan ya. Terhadap majikan itu bisa dilaporkan ke pihak labor departemen, gitu ya.
mengenai apabila majikan ketika teman-teman pekerja migran yang sedang mendapatkan perawatan, baik itu sakit biasa ataupun apalagi sekarang ini COVID, betul. Yang sedang menjalani perawatan terus dilakukan keputusan itu sama sekali tidak dibolehkan, dan itu melanggar employment agreements. Kayaknya tidak hanya sakit ya Pak ya, kalau nggak salah hamil juga sakit itu tidak boleh gitu loh. Jadi umum sakit mau COVID mau bukan COVID tidak boleh di-terminate atau dipecat atau di-PHK oleh majikan. Tambah lagi Pak Wendy, tadi pertanyaan yang sebelumnya saya kasih tambahan untuk memperjelaskan bagi, kan tadi ada teman-teman mahasiswa ya. Gimana kalau pekerja migran, Pak? Misalkan ada yang nanti ketika tes di bandara, terus dia dinyatakan positif, bagaimana dengan bukti pemesanan hotel yang dilakukan? Jangan khawatir teman-teman, karena semuanya itu kan dibayar majikan. Jadi ketika teman-teman misalkan ada yang nauzubillah terkena tes COVID, bukti pemesanannya karena itu biaya majikan, jadi jangan khawatir. Itu akan dilakukan penanganan perawatan lebih lanjut oleh pemerintah Hong Kong. Jadi selama teman-teman nanti dirawat, satu, tidak boleh diputus kontrak kerjanya oleh majikan, dan tetap mengikuti protokol atau prosedur kesehatan yang dilakukan pemerintah Hong Kong. Iya. Nah, jadi sekali lagi kami ingatkan lagi nih ke teman-teman WNI, teman-teman PMI untuk peraturan Hong Kong yang ketat ini gitu loh. Mulai dari ada tes COVID ya. Tes COVID-nya harus 72 jam sebelum keberangkatan, sebelum tanggal berangkat, bahkan sebelum jam keberangkatan dari Jakarta ke Hong Kong. Lalu kemudian ada 2 formulir yang sudah ditentukan oleh Hong Kong. Formatnya itu bisa diunduh ya, di-download atau dan dicetak di tadi yang sudah kita sampaikan di slide tadi, bisa di rewind nanti ya acara ini. Lalu kemudian ada bookingan hotel yang harus dipenuhi untuk selama 14 hari tinggal di Hong Kong. Sekalipun traveler, penumpang WNI atau PMI tersebut sudah memiliki tempat tinggal di Hong Kong, tetap hukumnya wajib untuk tinggal di hotel. Daftar hotel juga sudah direferensikan oleh pemerintah Hong Kong. Ada sekitar 25 ya, Pak Erga ya. 25 yang terbaru. 25 itu referensi. Kalau misalnya teman-teman WNI atau PMI mendapatkan hotel di luar 25 dan bisa untuk di booking 14 hari, silakan, tidak apa-apa. Yang penting bookingan hotel itu ada ya, Pak Erga ya. Lalu kemudian itu semua diserahkan ke petugas counter check-in lengkap. Setelah misalnya lolos, sudah diberikan boarding pass, tetap disimpan ya Pak Erga ya. Untuk kemudian kalau misalnya ada random pemeriksaan di bandara Hong Kong setibanya. Nanti di Hong Kong pun juga ada pemeriksaan COVID lagi ya, seperti biasa yang sudah berjalan saat ini prosedurnya. Dan kalau ternyata negatif hasilnya, maka akan menjalani karantina di hotel tadi 14 hari. Kalau ternyata dapatan positif, maka dikenakan prosedur medis yang berlaku di Hong Kong. Gitu ya Pak Erga ya, mungkin. Jadi sekali lagi, rumah sakit banyak di Indonesia, tapi pastikan yang bisa COVID-19, tes COVID-19 yang dalam jangka waktu 72 jam sebelum berangkat. Bisa di Jakarta, bisa juga di daerah, tapi bila mana di daerah, pertimbangkan apakah akan habis waktu untuk tes di daerah dulu baru ke Jakarta, atau tidak. Nah ini harus pasti, oleh karena itu kembali lagi, apakah rumah sakitnya bisa 1 hari atau 2 hari saja, atau 3 hari, nah ini yang harus dipertimbangkan. Bila mana terlalu beresiko, ada pilihan lain untuk tes di rumah sakit atau laboratorium yang berizin di Jakarta. Ya Pak. Untuk teman-teman PMI, sudah ada pengaturan dari majikan ya Pak Erga ya, segera dikontak majikan dan juga agent untuk pembiayaan ya Pak Erga ya, tes COVID ini dan juga bookingan hotel, sehingga teman-teman PMI bisa berkonsentrasi untuk mencari tempat tes atau laboratorium tes. Kayaknya ini pertanyaan, atau kalau misalnya masih ada kita tancap lagi nih Pak Erga nih, tapi kalau misalnya sudah tampaknya udah cukup, kita mau ngasih tips juga nih terakhir nih. Itu tips terakhir, nah ini Pak Erga, karena kan kemarin ini kan ada kenaikan jumlah kasus COVID ya, dan kembali lagi ke larangan tidak boleh berkumpul lebih dari 4 orang. Sampai kapan sih Pak Erga ini? 28 Juli ya, 28 Juli. Tapi tidak tertutup kemungkinan teman-teman itu diperpanjang ya. Kita tidak tahu bagaimana nanti trennya ya Pak ya. Bagaimana situasi. Nah, dari pemerintah Hong Kong sudah memberikan informasi kepada KJRI Hong Kong juga ya,
untuk selalu protokol kesehatan dikedepankan, diperketat masing-masing protokol kesehatan diri nih. Diri masing-masing, mulai dari pakai masker, di transportasi umum, jangan lupa, karena media transportasi umum ini adalah media di mana semua orang pada berkumpul ya Pak Erga. Tidak di transportasi umum, di bis, di MTR atau di tempat umum lainnya. Dan ini simple tapi bisa saja terlewatkan, cuci tangan selalu dengan sabun dan air yang mengalir ya. Lalu kemudian tidak lupa untuk hand sanitizer rutin. Lalu kemudian harap menjaga tangan, terutama kalau lagi jalan-jalan nih di tempat umum, habis pegang sana pegang sini, tanpa disadari, ucap-ucap mata, sentuh mata atau mulut, hidung, ya ini tidak boleh. Harap dihindari. Selalu gunakan hand sanitizer dulu kalau misalnya terpaksa harus membersihkan kalau misalnya di luar. Dan yang terakhir adalah mematuhi larangan berkumpul untuk tidak lebih dari 4 orang ketika di tempat umum. Ini kita kembali lagi nih, sebelumnya pengetatan 4 orang tidak boleh. Jadi harap diperhatikan teman-teman PMI yang ketika berkumpul dan juga kawan-kawan lainnya ketika berkumpul di tempat umum. Memang dengan adanya COVID ini membuat resah lagi nih, tapi semoga kedepannya kita berdoa lebih baik lagi ya Pak Erga, kondisi Hong Kong sehingga lebih rileks bagi teman-teman ini. Nah, tidak lupa sebelum di akhir episode ini kita akan kasih tahu juga episode yang berikutnya, nanti episode yang ke-18 itu tidak kalah penting juga. Kita akan di akhir bulan ini akan masuki Lebaran Idul Adha, Lebaran kurban nih Pak. Saya mengundang teman-teman PMI juga untuk tidak ketinggalan kita lihat, ikuti untuk episode berikutnya, episode ke-18 tentang menyongsong Hari Idul Adha, keikhlasan berkurban. Kita ada Pak Ustadz Muhaimin dan Ustadz Imam Baihaqi. Nanti ada Pak Yolfis yang akan membawakan acara. Staf dari KJRI Hong Kong. Ya, teman-teman, untuk berikutnya karena nuansa Idul Adha, kita tidak ketinggalan pula juga ngopi instan pun juga Idul Adha. Saya pikir cukup segini ya Pak Erga ya. Nanti bila mana ada pertanyaan berikutnya, ketidakjelasan atau mungkin ada permasalahan yang dihadapi ya teman-teman PMI, teman-teman pelajar juga, mahasiswa juga ya. Kita ada hotline yang selalu bisa dihubungin di 6773 0466 6773 0466. Jadi khususnya bagi misalnya ada teman-teman PMI yang cuti mau balik, ada masalah nih, bisa kita bantu ya Pak Erga untuk menjembatani tadi masalah tes tadi dan booking. Saya rasa sekian dari kami. Semoga kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi nih Pak Erga, sudah terus.